A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadih Najwa Maulida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini aku akan melanjutkan modul ke-16 dengan materi Access Control List. Nah, Access Control List itu sama seperti sebelumnya, di mana kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, di sini aku sudah membuat topologi dan pakai contoh kasus ya. Nah, di sini tuh misalkan ada 2 router dan 2 switch, dan tiap-tiap switch itu mempunyai, ada yang di sini ada yang punya server, sini ada yang PC. Nah, PC-PC ini yang warna biru ini itu VLAN 10, yang warna hijau VLAN 20, dan warna ungu itu 30. Dan VLAN 10 itu IP-nya 192.10.0. Lalu VLAN 20 itu 20.0 dan VLAN 30 itu 30.0. Lalu di sini IP routernya itu adalah 10.10.10.1/24. Lalu di sini di router servernya itu IP-nya itu 192.168.1.0/24. Lalu IP routernya itu adalah 10.10.10.2/24. Oke, di sini juga aku sudah memasukkan IP-nya. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration kita masukkan ini 10.2. Nah, ini 10.3, ini 20.2 dan seterusnya. Dan di sini juga nanti akan pakai DHCP. Oke, di sini ada perubahan, jadi kita tuh pakai router yang 2811 ini ya, bukan 2911. Oke, sekarang kita masuk ke router pertama. Untuk kita ganti dulu untuk menyalakan interface-nya. Ya, kita ke router pertama, lalu 0, lalu kita masukkan interface range FA 00 sampai 1 ya ini, lalu 0 shutdown. Oke, sudah menyala. Sekarang kita masukkan IP-nya juga di router pertama. Kita exit. Lalu interface FA00 dengan IP 10.10.1 ini. Interface FA00 IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan IP VLAN 10, 20, dan 30. Caranya itu kita pakai subinterface. Kita ke router pertama yang ini, lalu kita exit. Lalu kita masukkan interface FA01.10 dulu ya, karena kita masukkan VLAN 10 dulu. Lalu encapsulation.1q 10. Lalu IP address-nya itu adalah ini ya, 192.168.10.0, kita ganti jadi 1 ininya. 192.168.10.1.255. Nah, lalu exit. Lalu sekarang kita buat yang IP yang VLAN 20. Interface FA01.20 encapsulation.1q 20. Lalu IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0. Exit lagi. Lalu interface kita buat yang ke-30, interface FA01.30. Lalu encapsulation.1q 30. Lalu IP address yaitu 192.168.30.1.255. Oke, sekarang kita coba terangkan switch-nya. Di switch pertama dulu ya. Kita ke switch 1. Lalu kita terangkan dulu. Konfigurasi terminal. Maaf.
Lalu kita masukkan interface FA01 ini, interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, ini sudah terang semua. Lalu sekarang kita beralih ke router kedua. Oke, kita masukkan dulu interface range, yaitu FA00 sampai 01. Interface range FA00 sampai 1, enter. Lalu no shutdown, kita matikan dulu. Oke, ini sudah menyala ke time phase. Lalu kita masukkan IP-nya. Interface FA00, IP address-nya itu adalah 10.10.2. IP address 10.10.10.2.255.0. Enter. Lalu exit lagi. Lalu kita interface FA01. IP address yaitu 192.168.1.1 ya. 92.168.1.1.255.255.0. Oke, sekarang kita akan buat DHCP di router kedua. Kita exit. Lalu IP DHCP full server. Enter. Lalu net itu adalah 192.168.1.0. 92.168.0.255.255. Lalu default router 192.168.1.1. Lalu DNS servernya kita pakai yang 8.8.8. Enter. Exit. Lalu kita terangkan di switch kedua. Switch kedua. Interface FA01, switch port mode terang. Oke, sekarang kita coba cek DHCP-nya apakah bisa. Sekarang kita cek DHCP-nya apakah bisa. Di HP pertama kita lihat. Oke, berhasil. Kedua. Berhasil juga. Lalu di sini berhasil juga. Sekarang kita akan coba untuk ping ke beberapa server. Nah, kita lihat di sini di server 2 itu 1.3, lalu kita akan coba ping dari server 1. Lalu ping 92.68.1.3, enter. Nah, ini ada tulisan TTL, artinya itu adalah TTL itu berhasil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai membuat OSPF-nya. Langsung saja kita setting dynamic OSPF-nya. Sebelum itu kita cek tab routingnya dulu. Di router pertama. Lalu kita ketikkan do show IP route. Oke, nah di sini ada 10.0, 10, 20.0, dan 30.0. Tetapi kita tidak punya 1.0. Di sini tidak ada ya 1.0. Ada 10.1. Nah, jadi ketika komputer 6 ingin berkomunikasi dengan server itu tidak bisa, karena PC 6 itu belum disetting. Nah,
bertanya ke router, "Hey router, saya ingin mengirimkan paket ke server 1." Lalu router tuh melihat ada route-nya nggak di sini, dan di sini nggak ada IP yang 1.0. Nah, makanya kita di sini akan langsung saja setting dynamic routing OSPF-nya. Oke, kita di router pertama, lalu kita ketikkan router OSPF 1. Enter. Lalu masukkan netnya, yaitu 10.0. 68.10.0, dan kita pakai subnet mask yang wildcard itu ya, 0 wildcard, 255 area 0. Enter, lalu net 192.168 yang 20.0 255 area 0. Lalu kita buat yang 30, area 0. Lalu net 10.10 yang ini ya, 10.0 0.0.0.3 area 0. Nah, lalu kita ke router kedua. Kita buat router OSPF 2. Lalu kita netnya 10.10.10.0.0.0.255 area 0. Lalu net 192.168 0. Enter. Oke, nah sudah dimasukkan semuanya, lalu kita cek tabel root-nya. Oke, kita cek do show IP root. Enter. Oke. Nah, ini coba kita cek lagi di router pertama. Kita cek do show IP root. Nah, asalnya kita itu tidak punya 192.168.1.0, dan sekarang jadi punya melalui OSPF. Kita cek lagi di router kedua. Kita exit dulu. Lalu do show IP root. Kayak di sini juga sudah ada, yaitu 1.0. Dan 10-nya udah ada, 20-nya juga ada, dan 30-nya juga sudah ada. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya standar AECL. Nah, AECL itu seperti firewall, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Misalnya, PC 6 itu ingin mengirimkan paket ke PC 1, tapi diblokir gitu. Seperti biasa, kita akan belajar pakai contoh kasus. Nah, aku sudah ngerti contoh kasusnya, yaitu blokir VLAN 30 ke server 2. Nah, teman-teman tahu kan kalau access list itu ada 2 type. Yang pertama itu ada standard dan extended. Lalu kita ke router kedua, lalu kita ketikkan access list dan tanda tanya. Nah, ini ada 2 type, yaitu standard dan
IP Extended Access List. Nah, IP itu ada yang masukin angka 1-99 itu, yaitu harus menggunakan standar, dan 100 sampai 199 itu harus pakai yang extended. Lalu kita ketikkan 1 lalu tanda tanya. Nah, di sini itu ada yang namanya deny, permit, dan remark. Nah, deny itu adalah memblokir paket. Kalau permit itu mengizinkan paket. Di sini kita coba deny, lalu tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini itu ada ABCD, dan ada ini, dan ada juga host. Nah, host ini hanya satu komputer yang diblokir. Misalnya di komputer 5 yang punya IP 30.2, artinya kita di sini kita masukkan access list-nya yaitu 192.168.30.2. Oke, ini ada yang typo. Kita hapus dulu satunya. Nah, IP 30.2 itu akan diblokir, tapi IP selain 30.2 itu bisa berkomunikasi. Nah, itu yang host. Nah, untuk kalau ini itu semua komputer tidak bisa berkomunikasi atau tidak diizinkan semua paket yang dikirimkan. Jadi kalau kita pakai ini, itu semua komputer itu nggak diizinkan buat komunikasi seperti itu. Kalau yang ABCD, itu network saja, artinya yang 10.10.20 atau di net 10, net 20, atau net 30 itu bakal diblokir. Nah, VLAN 30 itu diblokir, artinya VLAN-nya tuh mau PC berapapun, ya VLAN 30 itu tuh nggak bisa mengirim paket menuju server. Berarti kita tuh di sini menggunakan yang namanya ABCD too much. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita ketikkan, karena kita memblokir VLAN 30, jadi 30.0. Lalu masukkan wildcard-nya yaitu 0.0.0.255, lalu tandanya. Nah, kalau misalkan ada tulisan CR, artinya itu sudah selesai. Jadi, konfigurasinya itu sudah. Kita coba cek. Do show access list. Nah, sudah ada ya 10 deny 192.168.30.0, lalu wildcard-nya 0.0.255. Kita akan coba definisikan bahwa semua paket selain VLAN 30 itu diizinkan mengirimkan paket. Kita ketik access list 1 permit. Nah, permit itu seperti yang kalian tahu yang sebelumnya, bahwa permit itu artinya mengizinkan, dan ini itu semua komputer. Oke, kita coba cek. Do show access list. Oh, mohon maaf, ini salah, kurang strip. Kita tambahkan strip dulu. Nah, sudah ada di sini 20 permit any. Kita coba gambarkan flow-nya, misalkan dari komputer 6 ingin mengirimkan paket ke server 2. Maka komputer 6 itu akan masuk ke switch, lalu dari switch akan masuk ke router, dari router ke router lagi. Nah, di sini itu bisa menanamkan access list. Nah, access list ini ada yang namanya directed. Jadi arahnya itu adalah FA00 ke FA00 juga.
Nah, FA00 ini artinya masuk. Dan FA01 itu artinya keluar. Jadi bisa diartikan FA00 itu sebagai in dan FA01 itu out. Kita masuk ke router lagi, kita akan memblokir FA01. Kita ketikkan interface FA01 lalu IP access group 1 lalu tanda tanya. Nah, ini tuh harus sesuai dengan akses list yang di atas. Di sini kan ada in dan out, karena tadi FA01 itu adalah out, kita ketikkan out. Nah, sudah. Kita coba kirimkan pesan dari VLAN 30 ke server 2. Oke, failed. Coba lagi. Failed juga. Karena itu emang sudah diblokir. Coba lagi. Server 1 awal fail. Dan tetap failed. Oke, kita coba ke PC lain. Kita ke VLAN 20 ke server 1 dan sukses. Nah, bisa dilihat bahwa kalau itu artinya hanya yang diizinkan itu hanya VLAN 10 dan 20 untuk mengirimkan ke server. Sedangkan VLAN 30 ini diblokir. Kita cek lagi. Di awal-awal fail. Coba lagi dan sukses. Kita cek lagi ke routernya. Lalu kita ketikkan do show access list. Nah, di sini itu ada matches. Matches itu artinya ada berapa banyak kita mengirimkan pesan. Oke, kita coba kirimkan pesan lagi dari VLAN 30 ke server 1. Failed lagi. Nah, kita lihat lagi ke router. Nah, dari 4 menjadi 5 matches. Nah, artinya VLAN 30 itu benar-benar diblokir, sedangkan yang VLAN lainnya itu diizinkan untuk mengirimkan paket. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas yaitu direction ACL atau ACL. Sebelum kita melakukan direction pada router kedua, nah di sini kita melakukannya pada FA00 itu in dan FA01 itu adalah out. Misalkan kita coba directionnya itu pada FA00. Kita coba hapus directionnya di FA01, exit, lalu kita interface FA01, lalu no IP access group out. Oh, ini kurang angka 1, kita tambahkan angka 1. Nah, sekarang kita coba cek do show access list. Nah, masih ada ya teman-teman. Kalau misalnya akses listnya ditanamkan di FA01 dan 00 itu tidak ngaruh apa-apa sebenarnya. Jadi, sekarang kita coba di VLAN 30 untuk berkomunikasi ke server. Kita coba. Oke, fail. Nah, kita coba lagi. Dan sukses. Itu VLAN 30 sukses mengirimkannya. Kita coba lagi untuk ininya. Kita besar lagi. Sukses juga. Kita mengirim paket lagi.
kita ketikkan interface FA01, lalu no IP access group 1 out. Oke, sekarang kita coba kirim pesan lagi dari server ke Refund 30 ke server. Oke, dan langsung fail. Nah, seperti itu ya. Jadi kita coba pindahkan FA01 access listnya. Kita ketik lagi exit, lalu interface FA01, lalu no IP access group 1 out. In. Lalu kita exit. Oke, lalu interface FA00, lalu IP access group 1 in. Nah, misalkan kita blok di FA00 ini, artinya kita memblokir dari router dan juga server. Dan failed ya. Jadi router juga ikut keblokir guys. Kita coba kirimkan dari paket 6. Dan failed, kita coba lagi ke server lagi. Dan failed juga. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kita konfigurasi di router kedua. Kalau kita konfigurasi di router pertama, misalnya di FA00, berarti FA00 yang out dan FA01 itu yang in. Berarti si ini tuh bakal blokir semua. Tapi kalau kita di router kedua, di FA01 itu akan tidak bisa mengirimkan pesan ke siang server doang. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan kita blok di FA00 ini, artinya kita memblokir dari router dan juga server. Jadi routernya juga ikut keblokir. Jadi kita pilih 6 dan failed. Lalu kita coba ke server, router, dan failed juga. Coba lagi ke server, kemudian masih fail. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kita coba konfigurasi dari router 2. Kalau kita konfigurasi dari router pertama, misalnya di FA00 ini, berarti FA00 yang out dan FA01 itu yang in. Artinya ini tuh bakal keblokir semua. Tapi kalau di router kedua, di FA01 itu, akan tidak bisa mengirimkan pesan ke server doang. Oke, seperti itu. Selanjutnya, terakhir kita akan membahas sequence number ACL. Di sini kita akan menambah satu kasus lagi karena sebelumnya kita sudah mencoba blokir VLAN 30 yang ke server. Sekarang kita coba blokir komputer 2 ke server. Jadi hanya komputer 2 saja, bukan VLAN-nya. Jadi cuman komputer ini aja gitu ya. Oke, langsung saja kita ke router 2. Lalu kita exit dulu. Kita ketik access list, lalu tanda tanya. Kita pilih yang angka 1 sama deny, lalu tanda tanya lagi. Lalu kita tambahkan host dan tanda tanya lagi. Lalu kita tambahkan IP yang di komputer kedua yaitu 192.168.1.3. Lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada tulisan CR, artinya sudah diperbolehkan. Lalu kita cek
do show access list. Nah, sudah ada ya 30 deny host 192.168.1.3. Oke, sudah ada. Sekarang kita coba untuk ping atau mengirimkan pesan. Coba di komputer kedua ke server. Oke, kita cobain. Dan masih sukses ya. Kita coba cek lagi ke routernya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa deny host 192.168.1.3 itu, bentar kita cek lagi, do show access list. Do show access list. Nah, teman-teman bisa lihat yang deny host 192.168.1.3 itu nggak ada match-nya. Tapi match-nya itu masuk ke permit. Asalnya 15 itu menjadi 16. Jadi, VLAN spool itu masuk ke permitnya, bukan ke yang komputer yang diblokir ini. Lalu kita ketikkan interface FA01. Lalu kita ketikkan IP access list standar 1. Lalu kita ketik lagi no 30. Artinya itu kita menghapus yang 30 ini. Lalu kita cek do show access list. Nah, 30-nya ini hilang. Sekarang kita coba bikin access list 2 yang di bawah 30. Kita ketik 11 deny host 192.168.10.3. Nah, oke, sudah. Kita coba cek lagi. Do show access list. Nah, sekarang jadi di atas 20 dan angkanya semakin kecil menjadi 11. Dan sekarang kita coba kirimkan paket komputer kedua ke server. Coba komputer 2 ke server dan failed. Coba kita yang komputer 1 ke server 2 dan itu sukses. Jadi yang diblokir itu hanya komputer 2 saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.